Shalom, salam sadis, salam hijau, iki piye, iki piye, iki piye. Market gila ya, semalam kemarin itu lihat dibuat sampai rada fear akan drop ke bawah, rupanya ada pelan-pelan dan naik disorong lagi. Sedikit recovery, tadi dia nutup ke 19.200 something, hampir 19.300 ya. Jadi yang langsung ngacengnya HNT helium ya. Helium nggak nyangka loh ya kan kemarin sih. Nah inilah sekali lagi saya mau ingatkan, kemarin itu banyak yang lihat dia drop jatuh ketakutan, saya suruh sabar. Ada yang udah drop mau CL, saya bilang jangan, tunggu dulu. Saya sih nggak nyangka, nggak harap kondisi gitu akan disorong sampai 60% tadi ya, 60% disorong. Itulah market, kadang kita sulit ini. Saya berharap HNT ini di bulan Oktober nanti, andai kata ada relief rally baru disorong. Jadi saya pikir begitu, nggak taunya ya rezeki nggak kemana lah ya. Itu. Nah saya bilang, sabar, sadis, jangan takut. Selama kita tahu yang kita pegang itu masih oke, masih bagus, dia akan, jadi nggak usah takut gitu. Di sinilah masih banyak yang rasa sabar nggak ada, selalu ini. Nah ya bersyukurlah yang kemarin sangkut udah kejemput, malah saya rasa ada cuan ya. Kalau yang DCA udah misalnya di $5 dia sangkut, juga dia DCA dia udah kejemput, udah cuan gitu ya kan. Ya intinya itulah, sabar. Rezeki itu kalau udah saatnya ya datang gitu, walaupun kondisi pas lagi fear begitu, nggak tahu kejemput ya kan. Jadi makanya saya selalu ingatkan, jangan CL gitu. Kata Anda CL, Anda udah rugi, tiba-tiba di pump gitu, nyesek nggak tuh hati, andai kata Anda CL ya kan. Setelah Anda CL, Anda ganti koin lain, belum tentu koin itu pump, malah drop lagi atau salah pilih koin, resiko kan. Nah, jadi begitu, sabarlah gitu ya kan. Nah, jadi hari ini, tunggu saya buat video. Sekarang saya buat video market cap di 980, udah naik dikit lagi, tadi sempat drop bentar ya. Ini udah naik dikit. Market cap di 980 billion, volume 69,8 billion, dominance 37,8. Wah, ETH guys 9 gue. Wah, berarti ini ada potensi nanti makin banyak yang serok ini. Gas fee-nya juga udah menurun gitu. Go ETH, go. Merge-nya harus sukses ini. Ya kan? Jadi sekarang saya buat video, Bitcoin di 19.300 something, Ethereum di 1638,70, BNB 279. Ya lumayan lah altcoin. Kalau kemarin ada yang serok, udah lumayan dapat ya kan, dapat cuan ya kan. Walaupun kemarin kita serok cicil, ya rezeki segitu gitu. Istilah kita main aman. Kemarin kan masih nggak tahu buat persimpangan, malah kemarin itu justru takut drop lagi gitu. Lihat kondisinya dibuat critical gitu, nggak taunya bangke juga. Pos-pos itu dibuang-buang kayak helium, HNT dibuat ini, banyak yang jadi takut, nggak taunya disorong balik. Habis dia serok, udah dia kerek harga ke bawah, terus dia serok, habis serok dia sorong lagi ke atas gitu. HNT saya udah bilang kan, video 2 hari lalu saya bilang, biasanya HNT kalau di pump langsung ada tiang panjang gitu. Sering kejadian begitu HNT helium itu. Ternyata benar, kali ini bukan panjang lagi, ngaceng habis dia tiangnya 60%. Gile, sempet 60% tadi pagi saya bangun, saya terkejut juga pas lihat gitu. Jadi hari ini market rada volatile, kita lihat hati-hati, ini dia buat hijau, mungkin diwanti-wanti juga, andai kata nggak bener nanti dropnya, berarti ada yang jaga. Mungkin market
kalau lihat kondisi gitu setelannya ya kemungkinan dijaga aja disorong balik ke 19.300 400, jaga di situ ya kan. Andai kata nanti nggak bagus, dropnya juga kembali mungkin ke 18.500, 600, 700 gitu mungkin ya. Tapi andai kata dia bagus itu volatile kayaknya. Jadi hari ini kamu lihat tuh, saya rasa gejolak market akan bisa aja naik turun gitu ya, bisa aja. Jadi karena hari ini banyak poin penting. Pertama nanti kita lihat dari market Eropa ya kan, udah mulai mereka ini. Eropa hari ini penting sekali eventnya gitu. Ya kan, dia akan menaikkan suku bunganya ya kan. Sebelumnya nanti juga bebarengan awal sekitar jam-jam gitu Eropa naikkan. Tadi saya lihat, saya terkejut juga loh. Kemarin-kemarin itu minggu lalu masih dibahas, sebagian bilang taksir 0,75 itu udah gede. Terus 2 hari kemarin saya dengar 1%, nggak taunya ini forecast 1,25 loh dinaikin. Ya, ECB mungkin gara-gara ini 2 hari lalu Rusia nutup Gazpromnya lagi, kan langsung drop juga market waktu itu ya kan. Makin mereka ini, maka untuk ininya mungkin bisa aja 1,25 hari ini dinaikkan sama Christine Lagarde ya kan. Wah, itu sahamnya mungkin banyak yang akan rontok, saham Eropa. Tapi satu sisi akan dia bisa lawan dengan dolar gitu ya. Dan mudah-mudahan dolar agak tertekan terus. Dari Amrik sendiri hari ini awal dia ada initial jobless claim ya kan. Habis jobless claim juga nanti ada Jerome Powell speak. Tapi kali ini saya lihat dia nggak gimana. Saya sih agak yakin kayaknya dia harus nggak bisa hawkish kondisi begitu. Andai kata dia hawkish, ini Eropa ambruk berat gitu ya, market rontok gitu. Karena saya rasa dia akan flat. Saya rasa hari ini nggak sebenarnya pembahasan Fed saya rasa nggak akan hawkish gitu ya. Karena habis dia speak, schedule-nya justru sejam kemudian itu Christine Lagarde akan speak juga ya. Jadi di situ. Nah, terus setelah 2 jam nanti juga yang akan pengaruhi nilai dolar juga nanti ada dari crude oil inventory ya. Itu Amerika dia punya crude oil inventory juga ngaruh ke dolar gitu ya. Antara harga minyak dunia dengan dolar itu. Dia punya crude oil inventory USA itu pengaruh ke dolar juga gitu. Jadi hari ini agak volatile, kita nggak tahu ke arah ini. Tapi saya kalau lihat dari kalau dinaikkan akan naik 125 itu euro akan menguat, challenge dolar ya. Dolar akan seharusnya lemah gitu lawan euro gitu. Ya, terus kita harap juga andai kata jobless claim-nya berkurang, nah itu juga jobless claim berkurang, itu buat dolar agak lebih bagus. Ya kita lihatlah. Terus crude oil, ya kan? Terus apa yang akan disampaikan Christine Lagarde juga itu akan ini juga. Jadi saya rasa saham yang akan fluktuatif sekali ya kan. BTC nanti kita lihat dengan DXY atau USD dollar ya. Jadi kita lihat lah market hari ini saya yakin akan volatile, agak hati-hati. Tapi saya rada lihat kemungkinan sih nggak kali hari ini. Saya rasa dia nggak akan hawkish gitu. Andai kata dia hawkish, itu efeknya berat sekali karena Eropa udah krisis gitu. Dia punya ini agak dalam
istilah kalau kena tikam udah ketikam dalam gitu ya kan. Ya, makanya sekali dinaikkan 125 loh, gila loh. Jarang Eropa bisa tiba-tiba ini, di situ lah mereka udah kelihatan krisis sekali. Dia sekali kerek bunganya ke 125, kalau di ininya ya kan forecastnya dia naikkan 1% aja itu udah gede loh, ya kan. Maka market hari ini saya rasa akan volatile gitu. Kita lihat lah, tapi ujungnya saya yakin, saya berharap hijau, ya agak dolar nggak boleh terlalu kuat gitu. Andai kata dolar terlalu kuat, semua udah teriak gitu. IMF aja udah bilang, IMF juga pusing kan, pasti dia ada ECB, kayak kalian lihat hari itu waktu kumpul itu kan, ECB, IMF, Fed, terus Sri Mulyani, ini itu mereka orang penting mereka bahas, jadi ada koneksinya. Jadi IMF aja udah ini, karena dolar terlalu kuat, banyak negara yang hutang ini udah pusing gitu, nggak bisa bayar hutang. Ya ada satu sisi ini, saya rasa Jerome Powell harus bisa balance gitu, ya kan. Jadi saya yakin hari ini Jerome Powell nggak akan hawkish. Dia akan kasih dinginkan dikit market, walaupun nanti 2 minggu kemudian tiba-tiba dia naikkan 0,75, itu lain cerita lagi gitu, ya kan. Tapi saya lebih yakin hari ini dia mungkin akan buat market lebih ini, itu karena kalau dia bisa lebih dovish saja, nggak hawkish, itu juga udah termasuk dia nolong market Europe juga gitu, ya kan. Ya itulah, kita harap apa yang kita pikirkan skenario-nya berjalan begitu, ya. Tapi andai kata juga dia ngeyel, dia seperti, makanya saya bilang bahasa mereka nggak bisa dipercaya kan. Nah, saya akan soft landing, soalnya nggak taunya Jackson Hole kemarin tiba-tiba dia hawkish. Nggak pernah selama ini dia ngomong se-hawkish kayak Jackson Hole, gertak begitu ya kan. Kita lihat lah ya, yang begitu-gitu nggak bisa dipercaya. Tapi saya hari ini nggak tahu, feeling saya sih, saya yakin kalau saya lihat dari gerakan ininya ya kan, analisa saya rasa dia hari ini nggak akan hawkish gimana, dia harus lebih calm down gitu ya. Justru mungkin yang agak kenceng itu hari ini mungkin Christine Lagarde gitu ya, dia harus kontrol balik market Eropa gitu ya, Bank Sentral Eropa gitu. Makanya saya tadi lihat terkejut juga, di forecastnya 125%, tinggi banget ya kan, cepet kali berubah. Jadi ya satu sisi ini bagus sih, bisa kasih perlawanan sama US dollar, dan juga andai kata initial claim job hari ini juga kalau naik ya kan. Tapi ya itu juga nggak terlalu ngaruh, kalau misalnya Jerome Powell ngomongnya hawkish ya nggak ngaruh juga. Intinya Jerome Powell harus dovish dulu gitu ya kan. Nah terakhir habis itu yang ini akan bisa buat market agak ini, nanti ke dolar jam 11 di sana, berarti jam 10 udah habis sesi Jerome Powell ngomong, si Christine Lagarde ngomong. Terakhir yang agak bisa ngaruh ke dolar yaitu crude oil inventory gitu. Andai kata nggak bagus ya kan, nah itu juga ada tekanan ke dolar gitu. Jadi hari ini market saya rasa agak volatile, kita agak hati-hati, kita doa aja agak-agak hijau dulu. Paling nggak berapa hari dikasih hijau, weekend juga agak enak kita lihat ya kan, daripada merah terus perih mata gitu. Betul nggak? Ya kan? Tapi hari ini pagi-pagi bangun seger juga lah lihat helium ya kan. Ini sekarang Ethereum, go Mars, sukses gitu ya kan. Harapannya gitu lah. Karena dilihat dari ini BTC dominance juga melemah, altcoin mulai terbang, itu ada dari pengaruh juga dari Ethereum gitu ya. Oh ya, sedikit ini yang kemarin nanya, kalau gimana Binance ini istilah
mau buang USDC gitu ya. Ya bagus sih, karena mereka ini kayaknya mereka tahu USDC ada ya politik sama bisnis juga satu sisi. Bukan hanya Binance, hari ini saya lihat juga Maker, DeFi Maker, mereka udah mau buang USDC juga. Kalau dia alasannya USDC centralized gitu ya. Jadi mereka nggak mau, kayaknya mereka nggak suka juga centralized, kayaknya mereka udah tahu sisi cycle ini sama Coinbase jadi anteknya pemerintah kali. Mungkin nanti mereka takut disusupi gitu. Mungkin aja ya, kita nggak tahu behind the scene-nya apa. Tiba-tiba aja Binance mau buang USDC, ya kan? Tapi cara Binance lebih halus gitu. Dia alasan kalian bisa ini. Ya satu sisi kita bilang bisnis, ya kan? Daripada pakai kalian punya stablecoin, yang mending pakai stablecoin gua BUSD, ya kan, logika. Tapi saya rasa kenapa si Binance nggak mau bagi kue dikit ke USDC kali ini, dia ini ya mungkin ada hal tertentu, mungkin aja seperti ini, seperti Maker yang curiga mereka centralized gitu, ya kan, bukan decentralized. Itu alasan Maker sih. Maker bilang dia mau lepas juga, mau buang USDC gitu. Ya, jadi itu saja, hati-hati. Terus ada yang 2 hari lalu, kok XRP gimana? Udah nggak bahas. Ya, saya bahas, Anda yang nggak ikut. XRP ya tetap ini, terus bergerak. XRP justru 2 hari lalu beritanya XRP akan kerjasama dengan banyak negara. XRP Ledger-nya, ya, Ripple Ledger gitu ya. Ripple Ledger-nya akan banyak garap proyek CBDC dengan banyak negara central bank gitu, ya kan. Jadi dia berproses terus. Saya rasa andai kata tahun depan sidangnya kelar, ya, itu XRP saya rasa terbang. Tapi feeling saya XRP di kuartal 4 ini agak naik loh, saya rasa. Bisa aja XRP agak-agak naik gitu. Karena dia belakangan ini positif dia punya news gitu, ya. Jadi begitu aja video hari ini. Kita sabar, kita lihat, hati-hati aja, ya kan. Andai kata volatile kena banting, ya serok lagi dari bawah kayak kemarin, ya kan. Kalau disorong ke atas, barang yang ada sampai mudah-mudahan kejemput gitu, bisa cuan. Ya, gitu aja sih ya. Jadi market intinya sabar sadis gitu. Ya, jangan ini sedikit kena banting udah takut CL takut gimana. Ya kalian yang tombol buy and sell di tangan Anda. Saya kadang bingung, udah buy pengennya langsung cuan, terus kalau kena banting takut sendiri gitu. Ya kan? Pusing juga kadang. Jadi begitu aja video saya hari ini. Mari kita lihat apa yang terjadi malam ini. Jadi mulai waktu Indo sekitar jam-jam 7 mungkin market udah mulai gejolak itu. Bisa aja karena udah beberapa event kalau kita lihat, ya kan. Terus ada beragam gitu. Hari ini penting dia gitu. Ya kan, event-event penting. Ya. Jadi begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.